Oke Sobat Waras, apa kabar? Kembali lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut dan memberikan hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Bertobatlah, terimalah Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat agar engkau diselamatkan. Ya, ini breaking news ya. Banyak pernyataan Benyamin Netanyahu yang ini menggentarkan musuh-musuhnya tentu. Tentara Israel yang hebat telah membuktikan kalau perkataan banyak orang adalah salah, karena tentara kami sudah banyak memberikan prestasi luar biasa. Ya, walaupun tentara Israel diolok-olok ya oleh berita-berita di Konoha mengatakan Israel lari terbirit-birit, Israel tidak mampu ya, Israel keok dan lain sebagainya. Tapi ya, berita-berita hoax itu tidak bisa memungkiri bahwa Israel berhasil. Dimanapun tentara negara lain belum tentu mampu melakukan seperti apa yang tentara kami lakukan, dan kemenangan total sedang dalam jangkauan kami. Ya betul ya, belum ada tentara yang mau, kita harus jujur lah, tentara Israel ini sangat kuat ya kawan-kawan ya. Bagaimana mereka diserang dari berbagai macam sisi ya, bagaimana mereka diserang oleh negara-negara muslim ya, tapi mereka bisa menang total. Dan kali ini target mereka adalah kemenangan total atas Hamas. Mari kita simak video ini secara penuh. Ya, malam ini saya mau memberitahu Anda mengenai kemenangan total. Keamanan kita dan prospek perdamaian di Timur Tengah bergantung pada satu hal: kemenangan total atas Hamas. Wow. Jadi keamanan di Timur Tengah tergantung pada satu hal: kemenangan total atas Hamas. Inilah yang membuat Israel fokus untuk menghancurkan Hamas. Pada awal perang saya menguraikan 3 tujuan. Ya, melenyapkan Hamas, membebaskan para sandera, dan memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel kapanpun ke depannya. Pencapaian goal ini akan menjamin keamanan Israel dan membuka jalan bagi perjanjian perdamaian sejarah dengan para tetangga Arab kami. Namun perdamaian dan keamanan memerlukan kemenangan total atas Hamas. Kami tidak dapat menerima hal yang lain. Apa kalian bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika kami tidak mendapat kemenangan total? Para pemimpin Hamas telah berjanji mereka akan mengulangi peristiwa 7 Oktober ya. Semoga para kadrun sadar ya, dan Anda bisa mengerti kenapa Israel ingin memusnahkan Hamas, karena memang Hamas ingin memusnahkan Israel juga. Ya, berulang kali ke depannya. Tidak ada negara yang bisa menerima hal itu. Ya betul. Apakah Indonesia kalau diserang oleh oleh Hamas ya, apakah Indonesia akan diam? Ya, pikir supaya Anda waras. Termasuk juga kami. Tanpa kemenangan total, Iran dan proksi terornya seperti Hamas, Houthi dan yang lainnya akan berani ya menumbangkan negara modern di Timur Tengah ya, dan mereka memulainya dari Israel. Ya, memulainya dari Israel kawan-kawan ya. Kalau mereka bisa menumbangkan Israel, maka negara-negara Arab lainnya akan mereka tumbangkan. Inilah kenapa banyak juga negara-negara Arab yang mendukung Israel untuk melawan Iran dan proksi-proksinya, yang mengancam seluruh dunia yang merdeka ini. Hanya kemenangan total yang mampu mencegah hal itu. Dan kemenangan total sedang berada dalam jangkauan kami. Ya, prestasi militer Israel benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti yang dikatakan John Spencer,
kepala wilayah di West Point mengatakan perlu upaya besar untuk melakukan hal tersebut. Begitu juga Amerika dan para sekutunya membutuhkan waktu 9 bulan mengalahkan ISIS dan ISIS dan apa nih ya? Mosul apa? Mosul yang lebih kecil dari Gaza. Tidak memiliki terowongan untuk meneror. Dan hanya memiliki 5.000 teroris. Di mana dalam 4 bulan di awal, IDF telah berhasil membunuh teroris, lebih dari 20.000 teroris yang terluka, yang ditangkap. Lebih dari setengah kekuatan tempur Hamas. Kami telah menghancurkan 18 dari 24 batalionnya Hamas. Dan kami sedang membasmi teroris yang tersisa dengan penggerebekan yang lagi berlangsung. Antara kami secara sistematis telah menghancurkan terowongan bawah tanah yang sangat besar untuk meneror. Hamas yakin bahwa jaringan ini tidak dapat ditembus. Namun para tentara hebat kami telah menghancurkan fisik terowongan ini sekarang. Mereka menghancurkan pabrik-pabrik roket, pusat komando dan kendali persediaan senjata, dan rumah-rumah persembunyian Hamas yang dianggap Hamas tidak bisa kami jangkau. Sekarang saya harus memberitahu kalian. Kami berulang kali diberitahu oleh banyak orang di komunitas internasional bahwa semua ini tidak bisa dilakukan. Mereka juga mengatakan bahwa serangan darat tidak akan efektif jika kami tidak memasuki kota Gaza, karena ini akan menjadi jebakan maut yang sangat buruk. Mereka juga mengatakan kami tidak bisa memasuki rumah sakit di mana itu menjadi markasnya Hamas tanpa menimbulkan banyak korban sipil. Dan kami tidak bisa memasuki terowongan sebagai tempat karena belum ada yang bisa melakukannya. Tentara kami yang hebat membuktikan mereka salah dalam segala hal. Hanya juga yang berpendapat bahwa tekanan militer Israel akan menghambat kemampuan kita dalam membebaskan para sandera. Mereka juga salah dalam hal ini. Tekanan militerlah yang menyebabkan pembebasan 110 sandera. Dan hanya tekanan militer yang selalu terus-menerus yang akan membawa pulang para sandera yang tersisa. Tentara kita sekarang berada di benteng Hai Yunas Hamas. Mereka akan segera memasuki benteng terakhir, yaitu Rafah. Mereka akan melakukan hal yang sama seperti yang telah mereka pernah lakukan selama ini, yaitu memberi perlindungan ke penduduk sipil. Mereka akan melakukan meskipun upaya jahat Hamas untuk menghentikan warga sipil agar tidak pergi dengan todongan senjata, yaitu kawan-kawannya. Jadi Hamas itu benar-benar jahat. Mereka memanfaatkan masyarakat sipil untuk menjadi benteng mereka. Lalu Anda ingin membela Hamas, wahai para manusia-manusia manusia-manusia nggak waras lah. Kemenangan total atas Hamas saya rasa tidak akan memakan waktu bertahun-tahun, melainkan memakan waktu beberapa bulan.
Victory is within reach. Kemenangan sedang dalam jangkauan. And when people talk Dan about ketika bahkan orang membicarakan hari lusa, the day after, let's be clear about one thing. saya jelaskan tentang satu hal. It's the day after Ini adalah hari setelah Hamas dihancurkan. all of Hamas is destroyed. Not half of Hamas, Bukan setengahnya Hamas, not three-quarters of Hamas, bukan 3/4 Hamas, seluruh Hamas. all of Hamas. And once Hamas is Dan ketika Hamas dihancurkan, destroyed, we need to verify kami perlu memastikan lagi bahwa Gaza sudah didemilitarisasi, that Gaza is demilitarized, that we stamp out sehingga kita dapat membasmi any attempt at the resurgence of terror. upaya kebangkitan teroris. And history has shown that Dan sejarah akan mencatat bahwa hanya Israel yang mampu melakukannya only Israel can do this by having overriding dengan mengesampingkan kendali keamanan atas Gaza. security control over Gaza. What does that mean? Apa artinya? It means that Israel Artinya Israel akan berada di Gaza will be in Gaza or act in Gaza atau bertindak di Gaza at any place at di mana saja any time that is necessary diperlukan to ensure that terrorism untuk memastikan bahwa terorisme doesn't rear its ugly head. tidak menimbulkan dampak buruk lagi. Gaza must have a Gaza harus memiliki staf pemerintahan sipil civilian administration staffed with those who do not yang support tidak mendukung terorisme, terrorism, fund terrorism, mendanai terorisme, or indoctrinate ataupun mendoktrin anak-anak mereka perihal terorisme, yaitu menghancurkan negara Israel. children with terrorism and the goal of destroying Israel. In fact, Kita harus mengajarkan mereka sebaliknya, seek the very opposite. That school children in bahwa anak-anak sekolah di Gaza harus dididik mengenai kedamaian, Gaza will be educated towards peace, that they'll be educated didik untuk hidup saling berdampingan. towards coexistence. Now, grant you, this Ini will pasti membutuhkan waktu. take time. We would welcome the Kami menyambut baik partisipasi participation of modern Arab states negara Arab yang moderat in creating a different and dalam menciptakan masa depan berbeda dan lebih baik untuk Gaza. better future for Gaza. This would also require Ini juga harus melibatkan UNRWA, which perpetuates the yang melenggangkan pengungsi Palestina, Palestinian refugee problem, whose schools indoctrinate karena Palestinians sekolahnya mendoktrin anak-anak Palestina dengan genosida dan teror. children with genocide and terror, and from whose ranks Dan dari hal itulah sprang a dozen terrorist menghasilkan lusinan teroris pembunuh murderers who participated in the yang berpartisipasi di kejadian 7 Oktober. October 7th massacre. This UNRWA UNRWA ini harus diganti. Ini barang PBB itu must be replaced by responsible aid. oleh lembaga-lembaga yang bertanggung jawab. Jadi UNRWA ini kawan-kawan, sekolah-sekolahnya justru mengajarkan kebencian kepada Israel, mengajarkan untuk memusnahkan Israel. Itulah hasilnya, kata Netanyahu. 7 Oktober, anak-anak yang dididik oleh UNRWA justru melakukan serangan kepada Israel. We're at a pivot of history where Titik sejarah ini the region can go akan membawa wilayah menuju masa terang either in the direction of light or in the direction of atau menuju masa kegelapan. darkness. We won't allow Iran's Kami tidak akan membiarkan kekuatan gelap Iran memenangkan forces of darkness to win. Our security and the future keamanan kami di masa depan dan masa depan Timur Tengah. of the Middle East require total Inilah perlunya kemenangan total victory. Total victory over Hamas can bring us atas Hamas yang bisa membawa kami additional gifts of peace. memberikan hadiah perdamaian tambahan, Our doctrine of peace yaitu doktrin kami perihal perdamaian melalui kekuatan, strength has already brought us the Abraham yang telah kami terima melalui kesepakatan Abraham. Accords. Total victory will help us Kemenangan total akan membantu kita mewujudkan lebih banyak perjanjian perdamaian bersejarah. more historical peace agreements. Hamas is the Hamas merupakan penghambat obstacle blocking a better and more yang menghalangi perdamaian Timur Tengah yang lebih baik, peaceful Middle East, and it's threatening Israel's dan mereka merupakan ancaman bagi keamanan Israel. security. All those who yearn Bagi semua yang mendambakan perdamaian for peace should support our quest for total victory. harus mendukung upaya kami untuk mencapai kemenangan total. Ini yang dengar nih, bagi yang merindukan perdamaian harus mendukung Israel mencapai kemenangan total. Tapi bagi yang suka rusuh, seperti kadrun-kadrun di Konoha, pasti mereka tidak akan dukung Israel. Total victory for our security, Untuk kemenangan kita, total victory for peace kemenangan total untuk perdamaian di setiap wilayah, in the region, total victory kemenangan total to secure untuk menjamin keamanan kita bersama di masa depan. Wow.
Kawan-kawan, luar biasa ya pernyataan Netanyahu ini ya, membuat para musuh-musuhnya ini gemetaran kawan-kawan ya, karena bagaimana Netanyahu menjelaskan visi misi kenapa dia bertekad untuk memusnahkan Hamas. Tujuannya adalah untuk perdamaian dunia. Kalau Hamas masih hidup, maka perdamaian dunia tidak akan terjadi. Mereka akan terus menyerang Israel dan Israel akan membalas, lalu nanti pura-pura damai lagi, nanti mereka serang Israel, serang balas ya. Kalau mereka Hamas berhasil memusnahkan Israel, maka ke depan Yordania, Mesir ya, Arab Saudi, Uni Emirat Arab itu pun akan mereka kuasai, akan mereka serang. Karena memang Iran memiliki cita-cita, hasrat ingin menguasai dunia dengan ajaran Islam yang dia pegang selama ini ya. Dan inilah yang Israel waspadai, bahwa fraksi-fraksi Iran termasuk Hamas itu harus dihancurkan total. Kalau Hamas sudah hancur total, maka disitulah akan terjadi kedamaian. Artinya Iran sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalaupun Iran masih ngeyel ingin terus menyerang Israel, maka kemungkinan besar Iran pun akan dimusnahkan oleh Israel. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya kawan-kawan. Ya sorry, malam ini Pavel belum bisa live karena ya kurang sehat badan ya. Jadi belum bisa berlama-lama kawan-kawan. Jadi saya buat video pendek saja. Dan terima kasih. Hari ini puji Tuhan kita ada penambahan saldo 1 juta rupiah. Dan orang-orang baik yang telah mengirimkan berkat ini, terima kasih. Dan dukung terus Pavel untuk penyelesaian rumah ibadah yang sedang kami kerjakan. Dan beberapa aktivitas pelayanan yang sudah pernah saya utarakan. Ya, menyekolahkan, ada beberapa anak yang kita sekolahkan dan tinggal bersama-sama dengan kita di sini. Ya, dan juga ada pertanian, ada peternakan, perkebunan yang sedang kita kerjakan. Dan ke depan kalau semua ini berhasil, itulah yang akan menopang operasional ya pelayanan yayasan yang sedang Pavel bangun, dan kita akan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Itu kawan-kawan. Jadi kalau saudara ingin tergerak dan ingin ikut bersama-sama mendukung pelayanan Pavel, saudara bisa salurkan lewat nomor rekening yang di layar kaca ini. Terima kasih buat kalian semua. Salam waras, God bless you and bye bye. Salam.